Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat Samudra Hikmah Channel yang beriman? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, Samudra Hikmah Channel mengulas tentang jagung dan rambut jagung yang ternyata memiliki kaya manfaat dan keistimewaan yang bisa dipakai untuk media ruqyah syariah. Sehingga pakar ruqyah syariah merekomendasikan jagung dan rambut jagung sebagai media untuk mengobati penyakit stroke menahun akibat gangguan jin. Dan secara medis telah diteliti oleh pakar kesehatan bahwa jagung beserta rambut jagungnya juga kaya manfaat untuk kesehatan tubuh. Untuk itu, simak ulasan selengkapnya pada video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jagung termasuk tanaman serelia yang merupakan bahan pangan penting karena salah satu sumber karbohidrat kedua setelah beras dan gandum. Jagung merupakan tanaman musiman. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam waktu 80-150 hari. Tanaman jagung terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Tanaman jagung memiliki manfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Di Indonesia, jagung termasuk pada komoditi pangan terpenting setelah padi. Di dunia, jagung menduduki urutan ketiga untuk makanan pokok setelah gandum dan padi. Di daerah Madura, jagung banyak dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Produksi jagung di dunia masih didominasi oleh Amerika Serikat dan Cina, dan Indonesia menempati urutan ke-12 penghasil jagung. Sentra produksi jagung di Indonesia diantaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan sentra produksi jagung terbanyak di Aceh ialah di daerah Aceh Tenggara, sekitar 220.000 ton per tahun atau sekitar 800 miliar rupiah per tahun. Dalam pengolahan jagung, bagian rambut jagung biasanya memang dibuang. Namun ternyata rambut jagung ini telah digunakan selama ratusan tahun oleh sebagian masyarakat Cina sebagai pilihan pengobatan tradisional. Bahkan, seorang pakar ruqyah syariah, Ustadz Muhammad Faizar, menyebutkan bahwa jagung beserta rambut jagungnya bisa digunakan untuk mengobati stroke yang telah menahun akibat mengusir gangguan jin dengan cara dimasak sebagai sayur bening, lalu dikonsumsi. Jagung dan rambut jagung ini hanya sebagai media, karena pengobatan stroke berikut pengusiran bangsa jin ada pada ayat-ayat ruqyah dengan izin Allah Ta'ala. Berikut cuplikan video pengobatan ruqyah syariah yang dilakukan oleh Ustadz Muhammad Faizar. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Teman-teman, sekarang kita akan membuat ramuan untuk ibunya Mbak Eni ya. Nah, ini di sini kita pakai rambut jagung dan juga jagungnya. Kalau jagungnya ini nanti kita kerop biar dimakan sama ibu. Adapun rambut jagungnya kita rebus ya, kita jadikan teh untuk diminum ya, setiap hari 1 kali saja. Nah, ini dikonsumsi awal-awal untuk pengobatan stroke yang sudah lama karena sifatnya sudah dingin. Gunanya untuk apa? Untuk membersihkan ginjalnya dan menyehatkannya lagi. Nanti kalau ginjal sudah bersih, sudah sehat ya, fungsinya sudah baik lagi, insya Allah saripati yang ada di limpa nanti bisa diproses lebih baik. Nah, setelah itu baru ada tahapan pengobatan stroke berikutnya. Sekarang kita masukkan rambut jagungnya di air. Ketika mau mendidih, kita kecilkan apinya. Nah, nanti kita kecilkan apinya, kita biarkan api itu kecil sampai 30 menit, baru dimatikan. Ketika stroke-nya ini penyakitnya ada di bawah ya,
di area bawah tubuh manusia, maka caranya adalah dengan mengecilkan api dan membiarkannya 30 menit dalam keadaan api yang kecil. Setelah dibesarkan hampir mendidih. Nah, alhamdulillah ini sudah siap untuk dikonsumsi ya. Kita saring dulu. Air ini akan kita ruqyah dan langsung diminumkan untuk ibunya Mbak ini ya. Kita ruqyah dulu dengan bacaan-bacaan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur syifa ya, dan juga ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat itu tentang keagungannya. Contoh surat Al-Hasyr ayat 21 tentang Al-Qur'an yang diturunkan pada gunung akan hancur. Ya, kita ruqyah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Ibu boleh minum ini? Dikit-dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk link video lengkapnya sudah kami lampirkan pada kolom deskripsi. Jangan lupa klik tombol subscribe pada Samudra Hikmah Channel sebagai tanda cinta sahabat semua pada channel ini. Sahabat Samudra Hikmah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ustadz Muhammad Faizar, dalam pengobatan ruqyah yang harus dibenahi selain kesehatan fisik juga kesehatan mental pasien. Karena prinsip penyembuhan dalam Al-Qur'an harus sehat rohaninya dan spiritualnya, yakni dengan cahaya-cahaya keimanan Al-Quran dan lain sebagainya, dengan mengikuti kajian-kajian ilmu, bergaul dengan orang-orang yang soleh-soleha. Jadi harus sehat jiwanya, sehat mentalnya, kemudian sehat fisik dan sehat lingkungan. Insya Allah, dengan demikian akan tercapai kesembuhan yang sempurna dengan izin Allah Jalla Jalaluhu. Selain sangat berguna dalam pengobatan ruqyah syariah, para pakar kesehatan telah melakukan berbagai penelitian dan ternyata baik jagung maupun rambut jagung kaya manfaat dan amat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Jagung mengandung serat pangan yang dibutuhkan tubuh dengan indeks glikemik relatif rendah dibanding beras dari padi, sehingga beras jagung menjadi bahan anjuran bagi penderita diabetes dan kelainan jantung. Serat pangan, terutama serat larut, mampu menurunkan kadar kolesterol dalam plasma darah melalui peningkatan ekskresi asam empedu ke feses, sehingga terjadi peningkatan konversi kolesterol dalam darah menjadi asam empedu dalam hati. Selain itu, serat pangan akan mengikat kolesterol untuk disekresikan ke feses, sehingga menurunkan absorpsi kolesterol di usus. Biji jagung memiliki warna yang beragam, mulai dari putih, kuning, merah, jingga, ungu, hingga hitam. Hal ini menunjukkan kekayaan senyawa pigmen antosianin, karotenoid, dan lainnya. Lemak jagung terkonsentrasi pada lembaga, sehingga mengkonsumsi jagung utuh lebih baik daripada jagung yang telah dihilangkan lembaganya. Asam lemak omega 6 dan omega 3 merupakan asam lemak esensial bagi manusia. Dalam sebuah penelitian disampaikan bahwa vitamin A atau karotenoid dan vitamin E terdapat pada jagung kuning dan merah. Selain fungsinya sebagai zat mikro, vitamin tersebut berperan sebagai antioksidan alami yang dapat meningkatkan imunitas tubuh dan menghambat kerusakan degeneratif sel.
Senyawa beta-karotin selain memiliki aktivitas vitamin A, juga dapat menghambat penuaan, menambah kekebalan, mengantisipasi kanker, penyakit jantung, stroke, katarak, sengatan matahari, dan gangguan otot. Kemampuan beta-karotin untuk menangkap serangan radikal bebas inilah yang mencegah risiko terkena tumor dan kanker. Jagung ungu dan merah memiliki senyawa antosianin. Antosianin termasuk komponen flavonoid, karotenoid, antosantin. Sebagai komponen pangan fungsional, antosianin mempunyai fungsi kesehatan yang sangat baik. Beberapa ahli mengutarakan fungsi kesehatan komponen antosianin antara lain sebagai antioksidan, anti kanker, mencegah penyakit jantung koroner. Dengan demikian, melihat beberapa ulasan di atas, tentunya jagung sebagai sumber pangan fungsional memiliki manfaat yang berguna jika dikonsumsi sebagai makanan yang menyehatkan. Rambut jagung, corn silk, adalah kumpulan stigma yang halus, lembut, terlihat seperti benang ataupun rambut yang berwarna kekuningan. Cornsilk berasal dari bunga betina dari tanaman jagung. Biasanya, cornsilk berwarna hijau muda, lalu akan berubah menjadi merah, kuning, maupun coklat muda, tergantung varietas. Fungsi rambut jagung adalah untuk menjebak serbuk sari guna menyerbukan. Kegunakan rambut jagung memiliki manfaat dalam pengobatan. Hal ini dikarenakan rambut jagung memiliki kandungan senyawa kimia yang berguna bagi kesehatan. Rambut jagung mengandung berbagai zat gizi seperti karbohidrat, serat, protein, vitamin B, vitamin C, vitamin K, minyak atsiri, garam mineral seperti natrium, besi, zinc, seng, kalium, kalsium, magnesium, dan fosfor. Rambut jagung juga mengandung senyawa bioaktif seperti minyak folatif, steroid seperti sitosterol dan stigmasterol, alkaloid, saponin, tanin. Rambut jagung juga mengandung senyawa-senyawa lain seperti flavonoid, terpenoid, dan glikosida, maisin, beta-karotin, beta-sitosferol, geraniol, hordenin, limonin, mentol, dan viteskin. Berikut beberapa manfaat dari rambut jagung untuk pengobatan herbal. Pertama, cegah penyakit kronis. Komponen antioksidan yang terkandung pada rambut jagung berperan dalam melindungi sel tubuh dalam menangkal paparan radikal bebas yang memicu stres oksidatif. Stres oksidatif ini merupakan penyebab utama timbulnya penyakit kronis seperti diabetes, kanker, dan penyakit jantung. Bahkan, penelitian dalam jurnal Molecules pada tahun 2016 mengemukakan bahwa senyawa saponin memiliki aktivitas sebagai antioksidan yang berperan penting dalam perawatan pasien obesitas. Nah, obesitas ini bisa mengarah pada berbagai penyakit kronis tersebut. Yang kedua, mempunyai komponen anti radang. Kondisi peradangan sebenarnya merupakan reaksi alami sistem kekebalan tubuh. Namun, peradangan yang cukup parah biasanya dapat menjadi tanda adanya masalah kesehatan serius, seperti penyakit jantung dan diabetes. Sebuah percobaan pada hewan uji yang dimuat dalam jurnal Molecules pada tahun 2012 menunjukkan potensi ekstrak rambut jagung untuk mengurangi peradangan. Temuan penelitian tersebut bisa mengawali penelitian lanjutan untuk mengetahui perannya sebagai makanan anti radang pada manusia. Selain itu, rambut jagung mengandung magnesium yang dikenal dapat mengendalikan respon tubuh pada peradangan. Ketiga, menjaga kadar gula darah. Sebuah uji coba pada hewan yang dimuat pada jurnal Molecules pada tahun 2015 melaporkan bahwa pemberian flavonoid dari rambut jagung pada tikus menyebabkan menurunnya kadar gula dalam darah secara signifikan. Hasil penelitian ini memang cukup menjanjikan. Meskipun begitu, tetap diperlukan riset lebih lanjut untuk melihat efeknya pada manusia. Keempat, mengontrol tekanan darah.
Rambut jagung juga punya potensi khasiat mengontrol tekanan darah pada pasien hipertensi. Bagian jagung ini memiliki sifat diuretik yang dapat mengurangi cairan berlebih dari tubuh yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya tekanan darah. Sebuah studi dalam jurnal Clinical and Experimental Optometry pada tahun 2015 menunjukkan penurunan tekanan darah yang cukup signifikan pada 40 pasien setelah mengkonsumsi ekstrak rambut jagung. Namun, perlu diingat bahwa rambut jagung bukanlah pengobatan tunggal untuk mengatasi masalah tekanan darah. Kelima, menurunkan kolesterol. Selain mengontrol tekanan darah, rambut jagung berpotensi sebagai makanan penurun kolesterol jahat. Sebuah riset yang dimuat dalam Current Pharmaceutical Design pada tahun 2017 menemukan bahwa kadar kolesterol pada hewan uji berkurang cukup signifikan setelah mendapatkan perawatan dengan ekstrak rambut jagung. Kondisi tersebut juga disertai dengan peningkatan kadar kolesterol HDL untuk melihat efeknya pada masalah kadar kolesterol manusia. Berbagai penelitian lanjutan masih perlu dilakukan. Keenam, menjaga tubuh tetap bugar. Rambut jagung memiliki kandungan senyawa flavonoid yang berkaitan erat dengan stamina atau ketahanan fisik. Senyawa tersebut dapat membantu meningkatkan toleransi terhadap aktivitas berat seperti olahraga dan mencegah tubuh mudah lelah. Jika dikonsumsi bersamaan dengan biji jagungnya, yang merupakan sumber karbohidrat, ini bisa menambah energi tubuh. Nah, sahabat, setelah mengetahui manfaatnya, mulai saat ini, cobalah untuk tak langsung membuang rambut jagung dan mengkonsumsi bersama bijinya. Namun sebelum rutin mengkonsumsi rambut jagung, sebaiknya konsultasikan dengan ahli kesehatan untuk memastikan penggunaannya sesuai kebutuhan tubuh kita. Sahabat Samudra Hikmah Channel yang beriman, nyatalah bahwa semua ciptaan Allah tidaklah sia-sia. Semua mengandung manfaat yang kembali kepada kita sebagai manusia, sebagai bukti betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk bisa dikonsumsi sebagai makanan, obat-obatan, dan juga untuk keperluan lainnya. Namun untuk mengetahui semua itu diperlukan ilmu. Sebagaimana dalam sebuah hadis, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Samudra Hikmah Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa untuk share video ini kepada saudara-saudara kita agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.